Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Akses jalan menuju lokasi wisata Pantai Oa di Flores Timur memprihatinkan. Desa Tiwuriwu di Kabupaten Ngada raih anugerah 50 desa wisata terbaik Indonesia. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Brian Leolede. Ya, dan saya Rampunit Bani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kabupaten Flores Timur. Akses jalan menuju objek wisata Pantai Rako, Desa Hewa dan Pantai Oa di Desa Pantai Oa, Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur rusak berat. Meskipun salah satu destinasi wisata pantai unggulan di daerah ini, sentuhan pembangunan di dua pantai tersebut belum juga memadai. Bahkan kondisi jalan menuju objek wisata yang rusak dan memprihatinkan. Akses jalan menuju spot wisata dan akses mobilisasi orang dan barang bagi masyarakat mengalami kerusakan dan butuh penanganan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur. Sekretaris Desa Pantai Oa, Nikolaus Tapun menuturkan, ruas jalan yang menghubungkan Tabana Pantai Oa yang mengalami kerusakan sepanjang 8 km. Kendati menjadi akses menuju objek wisata Pantai Alam Oa, namun belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Flores Timur. Ruas jalan yang berlubang serta menanjak sangat mengganggu mobilitas warga, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, termasuk wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata alam Pantai Oa dan Pantai Rakong. Karena itu, Sekretaris Desa meminta pemerintah untuk memperbaikinya, agar mobilisasi barang dan orang ke sejumlah desa dan destinasi wisata alam tidak terhambat. Kondisi jalan hari ini sangat memprihatinkan pasca Festival Balenagi tahun 2019 atau 20 kemarin kan di aspal jalan Simpang Hewa Pantoa, dan tentu kami masyarakat juga pemerintahan Desa Pantoa terus menagih janji, terus menuntut pemerintah daerah bagaimana kemudian mendukung sektor pariwisata dengan membangun sarana-sarana pendukung atau sarana-sarana penunjang mobilitas menuju ke Desa Pantoa. Akses jalan yang baik menuju lokasi pariwisata sangat berpengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke dua destinasi wisata alam. Sementara kondisi ruas jalan menuju objek wisata Pantai Oa dan Pantai Rako sangat memprihatinkan, sehingga butuh sentuhan dan perbaikan dari pemerintah setempat demi menunjang infrastruktur pendukung pariwisata di wilayah ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, memasuki musim kemarau, warga Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada diminta mewaspadai bahaya kebakaran lahan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan pemukiman warga. Sehingga dihimbau untuk selalu menjaga lingkungan masing-masing dengan tidak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Kecamatan Riung Barat dengan luas wilayah 312,49 km persegi dan memiliki 19 desa merupakan kecamatan dengan hamparan padang savana yang luas dan sangat cocok untuk peternakan dan pertanian sehingga mudah mengalami ancaman kebakaran ketika memasuki musim kemarau. Bahaya kebakaran biasanya dipicu oleh kebiasaan pembukaan lahan baru untuk pertanian dengan cara dibakar serta pembakaran padang savana kering untuk bisa menumbuhkan rumput baru dan hijau bagi hewan peliharaan yang sering dilepas di padang dengan mengandalkan embun pagi untuk pertumbuhan rumput baru.
Camat Riung Barat Longinus Nadeng menjelaskan bahwa setiap memasuki bulan Agustus sampai bulan September sering terjadi kebakaran hebat di wilayah Kecamatan Riung Barat. Akibat pola pikir masyarakat yang masih perlu diberikan pemahaman yang baik akan bahaya kebakaran hutan dan lahan sehingga pemerintah melakukan sumpah adat bersama masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan. Masyarakat membakar hutan padang itu mungkin persoalan pertama untuk memberi makan kepada ternak itu pertama. Yang kedua, memang ini bukan saya katakan itu budaya, memang seperti itu mungkin pola mindset dari semua masyarakat pemikiran. Sehingga dan kemudian saya selama ini kurang 4 tahun, saya sudah menyampaikan kepada masyarakat desa, bahkan setiap kali rapat di tahun kemarin kita sudah melakukan seremonial adat terkait dengan pembakaran hutan. Bagi masyarakat yang ketika dapat mungkin dikenakan saksi budaya. Walau sudah melakukan sumpah adat untuk mencegah kebakaran, tetapi masih ada sejumlah lokasi yang terbakar, termasuk pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar, sehingga perlu penanganan serius pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kerusakan lingkungan di Kecamatan Riung Barat. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, pers memiliki peranan penting dalam melakukan edukasi melalui informasi yang proporsional tentang pemilu dan pilkada. Terkait hal tersebut, Dewan Pers menyelenggarakan workshop peliputan pemilu dan pilkada 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas peliputan media cetak dan media elektronik. Pers memiliki peranan penting dalam melakukan edukasi melalui informasi yang proporsional tentang pemilu dan pilkada. Terkait hal tersebut, Dewan Pers menyelenggarakan workshop peliputan pemilu dan pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk meningkatkan kualitas peliputan media cetak dan media elektronik. Menurut salah satu narasumber yang juga anggota Dewan Pers, Atmaji Sabto Anggoro, kegiatan yang dilaksanakan di Aston Hotel and Convention Center Kupang ini diikuti oleh seluruh jurnalis dan pemimpin redaksi media baik elektronik, cetak, dan cyber yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berada di Kota Kupang. Pelatihan ini bertujuan untuk mensukseskan terciptanya ruang publik yang kondusif, sehat, dan bersih dari berita palsu dan hoaks. Diharapkan insan pers dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk berperan serta dalam mengawasi tahapan persiapan pelaksanaan, penyelenggaraan termaksud peserta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik bupati maupun gubernur secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 ini. Seperti diketahui, interaksi masyarakat dalam pemberitaan pemilu dan pilkada oleh pers akan sangat membantu untuk melihat parameter tingkat kesuksesan persiapan pemilu dan pilkada. Tapi yang pasti target kami adalah supaya di mana media menjadi salah satu tulang punggung dalam membagikan informasi kepada publik, jangan sampai ada kesalahan atau kekurangan yang bodoh gitu, yang efeknya nanti membuat kita yang sudah diverse ini terpecah belah. Kami memfasilitasi dan kita memberikan pelatihan khusus untuk kita tambahkan hari ini karena yaitu jurnalisme investigasi dan jurnalisme data. Itu menjadi modal kami dari Dewan Pers untuk bisa menginjek informasi atau pengetahuan kepada wartawan-wartawan di seluruh Indonesia supaya lebih teliti, ada asupan barulah tentang bagaimana menjalankan jurnalistik itu sendiri. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Gottlieb Richard Boyk, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan peliputan Pilkada Serentak 2024, terutama bagi para jurnalis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan dalam kegiatan ini akan menghasilkan satu semacam SOP, satu aturan main oleh teman-teman ketika meliput di daerah atau di lapangan nanti, itu tetap berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran dan juga dengan KPU dan Bawaslu.
Karena bagaimanapun juga rekan-rekan jurnalis ini kan punya independensi untuk melakukan liputan. Tetapi hal-hal yang tadi kita bicarakan itu harus menjadi satu patokan dasar untuk bisa melakukan penyiaran. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mulai mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada 2024 di setiap kelurahan di Kota Kupang. Uji publik ini sebagai upaya menjaring memasukkan masyarakat demi sempurnanya daftar pemilih sebelum menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Uji publik daftar pemilih sementara DPS oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dilaksanakan sejak tanggal 18 hingga 27 Agustus 2024 atau selama 10 hari. Jumlah DPS Kota Kupang untuk Pilkada 2024 sebanyak 275.491 pemilih yang terdiri dari 140.835 pemilih perempuan dan 134.656 pemilih laki-laki. Pantauan di kantor Kelurahan Kayu Putih misalnya, panitia pemungutan suara PPS sudah menempel DPS di tempat-tempat strategis di kantor kelurahan agar mudah diakses oleh masyarakat. Dengan uji publik ini, masyarakat bisa mengakses pengumuman DPS untuk memastikan namanya sudah tercatat sebagai pemilih atau belum. Ketua PPS Kelurahan Kayu Putih Ansel Hera mengatakan, sampai dengan hari kedua uji publik belum ada masyarakat yang datang untuk mengecek nama mereka sudah terdaftar di DPS. Berkaca pada pemilu sebelumnya, kesadaran masyarakat untuk datang ke kantor lurah untuk memastikan nama mereka sudah terdaftar di daftar pemilih sementara dari pemilu ke pemilu sangat rendah. Dari pengalaman yang saya tahu selama jadi ketua panitia pemungutan suara di Kelurahan Kayu Putih, jarang sekali masyarakat yang ingin tahu namanya itu sudah terdaftar di DPS atau belum. Walaupun kita sudah sampaikan lewat RT, juga mereka tetap tidak punya pemikiran untuk mau ke sekretariat PPS untuk mengecek nama-nama mereka. Tingkat partisipasi masyarakat untuk melihat DPS mereka di kelurahan, jangankan DPS Pak DPT juga itu jarang sekali, kecil sekali. Ansel Hera berharap partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pilkada, termaksud saat ini yang memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan. Hal ini penting agar daftar pemilih tetap yang akan dihasilkan benar-benar berkualitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada 2024 sebanyak 210.680 pemilih yang terdiri dari 101.435 pemilih laki-laki dan 109.245 pemilih perempuan. Menurut Yopi Latol, Komisioner KPU Flores Timur, sinkronisasi data pemilih dari 19 kecamatan, 250 desa kelurahan yang tersebar pada 487 TPS sudah dilakukan, yang dilanjutkan dengan penetapan rekapitulasi DPS. Penerapan Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI oleh KPU secara keseluruhan untuk mendorong tercapainya data pemilih yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemuktahiran data pemilih sementara untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 dilakukan secara berjenjang dengan pengawasan dari Bawaslu. Secara bersama tanggal 10 kita sudah tetapkan DPS, jumlahnya itu 210.681 pemilih. 680 pemilih. Nah, dalam proses penetapan DPS ini kita akan lanjut lagi ke tingkat provinsi, yaitu penetapan DPS tingkat provinsi dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Dari tanggal 15 sampai 17 setelah penetapan, tim pulang dari provinsi, kita akan di tanggal 18 kita akan turunkan by name untuk turunkan ke PPS sehingga masyarakat bisa meng-cross check apakah nama sudah terdaftar dalam DPS itu atau belum.
Yopi Latol mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi melakukan pengecekan terhadap DPS Pilkada 2024 yang sudah ditetapkan oleh KPU agar dapat pemilih benar-benar valid sehingga tidak menimbulkan konflik sosial karena satu suara dalam pilkada sangat berarti untuk menentukan calon pemimpin daerah 5 tahun mendatang. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Desa Tiwuriwu, Kecamatan Jerebu dengan destinasi andalan Kampung Adat Gegaliti Kumbena menjadi desa yang mendapat anugerah 50 desa wisata terbaik dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai desa wisata terbaik menjadikan Desa Tiwuriwu sebagai salah satu destinasi terbaik Indonesia yang wajib dikunjungi oleh wisatawan karena keaslian budayanya. Masyarakat Kabupaten Ngada sudah seharusnya berbangga dengan destinasi Kampung Adat Megaliti Kumbena yang terletak di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Jerubu, karena mendapatkan anugerah penghargaan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kemenparekraf sebagai salah satu desa terbaik wisata yang masuk dalam 50 desa wisata yang menjadi unggulan pemerintah Indonesia. Desa Tiwuriwu memenuhi 5 kategori anugerah desa wisata karena memiliki unsur budaya yang masih asli dengan tradisi leluhur yang masih terpelihara dengan baik serta memiliki keunikan perkampungan yang terawat dengan baik termasuk rumah adat serta bebatuan megalitikum dan pola kehidupan masyarakat yang masih orisinil. Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Florida Pardosi menjelaskan penganugerahan desa wisata merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata. Kedepan ia berharap pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngada bisa meningkat melalui desa wisata sehingga kunjungan wisatawan semakin bertambah demi peningkatan pendapatan negara dan daerah serta masyarakat itu sendiri. Kita sudah identifikasikan bersama Pokdarwis, mengelola desa, baik isu pendampingannya maupun isu untuk dukungannya. Yang kedepannya lagi, kita juga mendorong mitra strategis. Tadi disampaikan 6.016 desa. Kita butuh pentahelix supaya bagaimana sama-sama membangun desa wisata, membangun Indonesia dimulai dari desa sehingga desa wisata bisa menjadikan nilai tambah ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat. Dengan mendapatkan anugerah 50 desa wisata terbaik Indonesia, Kampung Adat Megaliti Kumbena sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah untuk menambah infrastruktur pendukung seperti jalan raya yang luas agar arus kendaraan dari dan menuju Kampung Adat Bena bisa lancar dan aman bagi wisatawan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, Lanal Maumere melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut. Upacara tersebut dipimpin langsung Komandan Lanal Maumere, Kolonel Marinir Anjas Wicaksono Putro, dan dihadiri Dandim 1603 Sika, Kapolres Sika, dan para nelayan yang berada di wilayah Lanal Maumere. Komandan Lanal Maumere Kolonel Marinir Anjas Wicaksono Putro mengatakan kegiatan ini bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme serta memperkuat rasa kebersamaan untuk mencapai Nusantara baru Indonesia maju. Guna menjaga keamanan laut di wilayah Kabupaten Sika harus ada solidaritas atau kerjasama antara Forkopimda dan lembaga kemaritiman. Ia menambahkan upacara itu digelar di dasar laut dermaga Lanal sekaligus mempromosikan keindahan terumbu karang di perairan Laut Maumere. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengibaran bendera di bawah laut sekaligus upacara di atas laut. Ini kita melaksanakan dengan 3 matra, kemudian juga dengan Basarnas, ya, instansi maritim yang lain, termasuk dengan Polri, Polairut, dan rekan-rekan dari penyelam yang ada di Maumere ini. Demikian. Ini kegiatan ini untuk menyambut dan mengisi HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 pada saat hari ini kita laksanakan di laut di depan Lanal Maumere.
Ia berharap agar masyarakat Kabupaten Sika mendukung tugas TNI untuk menjaga keamanan dan kebersihan laut. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya, sementara itu bendera merah putih sepanjang 79 meter dibentang di lokasi Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur pada momen HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Atraksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 79 meter dilakukan tim gabungan dari anak-anak sekolah di wilayah perbatasan, TNI, dan pegawai Pos Lintas Batas Negara Motamasin. Bendera sepanjang 79 meter dibentangkan tepatnya di Kompleks Pos Lintas Batas Negara, disaksikan para tamu undangan dan masyarakat yang hadir dalam momentum HUT ke-79 kemerdekaan RI. Tampak bendera tersebut terbentang melingkari Tugu Burung Garuda yang letaknya di tengah lokasi Pos Lintas Batas Negara Motamasin. Pelaksana tugas harian Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Robert Simbolon dalam kesempatan tersebut menyampaikan pembentangan bendera sepanjang 79 meter merupakan ekspresi kegembiraan dari masyarakat di wilayah perbatasan Motamasin pada HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Wakil Bupati Malaka Kim Taolin mengaku pembentangan bendera sepanjang 79 meter baru terjadi pertama kali di Pos Lintas Batas Negara Motamasin. Untuk itu pihaknya berharap agar ekspresi kegembiraan ini dapat terus dirawat demi kemajuan wilayah Kabupaten Malaka. 79 meter ini kan kita tahu bahwa hari ini 79 tahun hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Sehingga ulang tahun ke-79 ini membuat kita menjadikan penyemangat baru. Sudah 3 kali dengan hari ini saya berada di Motamasin dan hari ini baru ada bendera 79 meter terbentang di Motamasin. Ini merupakan semangat menuju Kabupaten Malaka ke depannya dan Indonesia pada umumnya. Kim Taolin mengajak semua masyarakat Kabupaten Malaka agar terus berkolaborasi dan hindari konflik kepentingan yang dapat memecah belah persatuan dan kekeluargaan di wilayah perbatasan dan Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, puluhan siswa-siswi peserta upacara HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara jatuh pingsan. Mereka diduga pingsan di tengah berlangsungnya upacara karena tidak sarapan. Kesibukan terlihat dialami para anggota medis di tengah berlangsungnya upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara perbatasan RI RDTL. Insiden tak terduga terjadi ketika sejumlah siswa dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mendadak jatuh pingsan di tengah suasana upacara yang berlangsung hikmat. Para siswa-siswi yang jatuh pingsan ini diduga belum sempat makan pagi sebelum mengikuti upacara yang berlangsung cukup lama di bawah terik matahari. Para siswa yang pingsan segera dilarikan ke tenda medis terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Mungkin anak-anak di belakang ini banyak yang pingsan saat upacara, mungkin banyak yang belum sarapan saat upacara. Karena kan ini 17 Agustus dan mungkin banyak arahan tentang kemerdekaan kita. Maka mereka terlalu banyak pingsan ini karena mereka juga belum makan atau cuaca cukup panas ya hari ini di belakang kita lihat sendiri. Cuaca cukup panas jadi mungkin anak-anak ini belum sanggup untuk menahan panas ini. Mungkin beberapa di antara peserta upacara yang tak kunjung sadarkan diri akhirnya dilarikan ke puskesmas terdekat menggunakan ambulans yang telah disiapkan. Walau sempat diwarnai jatuh pingsan siswa-siswi peserta upacara, kegiatan upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara tetap berjalan hingga tuntas. Berkaca dari kejadian tersebut, pimpinan Kecamatan Musi, John Olin, mengimbau kepada orang tua dan pihak sekolah untuk memastikan para siswa sarapan sebelum mengikuti kegiatan upacara dan kegiatan penting lainnya, guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT.
Ya pemirsa, upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kupang merupakan tujuan dan spirit pembangunan keberlanjutan pemerintah kabupaten, sebagaimana sesuai dengan visi misi yang ada. Demikian hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba dalam pidatonya saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-79. Penjabat Alexson mengatakan kesejahteraan masyarakat haruslah menjadi tujuan utama pembangunan ke depan. Pembangunan yang dimaksud adalah mampu mengelola seluruh sumber daya alam yang bisa diperbaharui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia, baik masa kini maupun masa depan. Kemudian konsep selanjutnya adalah memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan sehingga bisa digunakan di masa mendatang. Ia menambahkan demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Tentunya keberlanjutan adalah sebuah harga yang tidak bisa ditawar. Karena dengan keberlanjutan, Kabupaten Kupang akan mampu meneruskan tren kesuksesan yang telah diraih. Akan tetapi sangat butuh kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama, sehingga pembangunan daerah yang telah diikrarkan dalam RPJMD dapat diwujudkan. Kesejahteraan haruslah menjadi tujuan pembangunan kita ke depan. Pembangunan yang dilakukan harus mampu mengelola sumber daya alam yang bisa diperbaharui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia, baik masa kini maupun masa depan. Konsep selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan. Konsep terakhir adalah mengelola sumber daya alam dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah pos lintas batas negara PLBN Napan, Kecamatan Bikopi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Mewakili Menteri Dalam Negeri Deputi Bidkor Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Maijen TNI Rudi Syamsir menjadi inspektur upacara perayaan HUT ke-79 RI di wilayah PLBN Napan perbatasan Distrik Ekusi Timor Leste dan Indonesia. Mengenakan pakaian adat setempat, kehadiran Maijen TNI Rudi Syamsir juga didampingi sejumlah pejabat tinggi dari Kemenko Polhukam. Upacara peringatan HUT RI yang mengambil lokasi di halaman upacara kantor Kecamatan Bikomi Utara itu dimulai tepat pukul 9 pagi. Walau cuaca terasa panas terik, namun upacara berlangsung dengan hikmat, aman dan lancar hingga selesai. Usai upacara, Deputi Bidkor Pertahanan Negara Maijen TNI Rudi Syamsir meminta kepada seluruh masyarakat perbatasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Warga negara Indonesia di perbatasan harus mampu tampil sebagai simbol nasionalitas di kawasan perbatasan. Kebanggaan kita kepada para pahlawan yang sudah mengorbankan darah, air matanya, keringatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di perbatasan ini. Bagaimana semangat untuk terus membangun, meningkatkan kesejahteraan. Terakhir itu yang saya lihat, budaya kita ini dengan seperti ini saya pakai, bangga sekali saya. Jadi ternyata bukan hanya Bali aja yang bagus, di sini pun bagus. Nah, tinggal bagaimana kawan-kawan para pers ini mau membangun melalui media ini. Ketika ditanyakan terkait rencana peresmian PLBN Napan, Maijen TNI Rudi Syamsir mengatakan akan segera terlaksana dalam waktu dekat ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Yang proses
dan harapan kita nanti dalam waktu dekat PLBN ini akan diresmikan oleh Presiden. Memang waktunya sudah direncanakan, tinggal kita tunggu waktunya untuk bisa kita sama-sama tahu secepatnya. Artinya masih Bapak Jokowi. Peringatan HUT ke-79 RI di wilayah PLBN Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Timur Tengah Utara, turut hadir pula para tamu negara dari Distrik Ekusi Timor Leste, pegawai imigrasi Bea dan Cukai, TNI Polri, seluruh kepala desa bersama perangkat desanya, serta pimpinan sekolah dan siswa-siswi sekecamatan Bikomi Utara. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya pemirsa, pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Barat Daya Dr. Cornelius Kodimete larut dalam suasana meriah di halaman utama kantor Bupati, tempat berlangsungnya acara. Dalam momentum yang penuh semarak ini, Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete tampak begitu bahagia. Saat diwawancarai awak media, tidak ada raut muka tegang atau enggan. Ia justru melayani pertanyaan-pertanyaan dengan senyum dan candaan ketika ditanya mengenai situasi politik menjelang pilkada mendatang. Namun momen yang paling mencuri perhatian terjadi saat Bupati Nelis ikut ambil bagian dalam kerumunan. Ia bergabung bersama anggota polisi dan warga dalam tarian jai, tarian tradisional yang menjadi ikon perayaan. Perayaan ini menjadi spesial karena menjadi hari ulang tahun Republik Indonesia terakhir bagi Bupati Nelis dan wakilnya, Marten Christian Taka, sebelum mereka melepas jabatan pada 8 September mendatang. Perayaan HUT RI ke-79 di Sumba Barat Daya tahun ini tidak hanya menjadi momen nostalgia bagi Bupati Nelis dan jajarannya, tetapi juga menjadi penanda bagi masyarakat untuk melanjutkan semangat kebersamaan dalam membangun wilayah tersebut. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, teks proklamasi dirubah. Kejadian ini terjadi pada saat HUT Republik Indonesia ke-79. Inilah detik-detik pembacaan teks proklamasi yang dirubah oleh masyarakat Desa Woloede, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo. Teks proklamasi itu dibacakan oleh salah satu tokoh adat, Yosef Mola. Isi teks proklamasi tersebut berisikan berbagai pengeluhan masyarakat yang selama ini mereka alami, seperti infrastruktur jalan, sementara daerah mereka memiliki potensi hasil bumi yang melimpah. Sorakan peserta yang hadir saat itu pecah ketika pembacaan teks proklamasi usai. Proklamasi, kami masyarakat Desa Woloede dengan ini menyatakan bahwa cengkeh, pala, pisang, durian, salak, dan manggis limpah adanya. Perut kami terisi ubi talas di tanah yang subur ini. Lauk pauk kami limpah adanya. Air bersih kami mengalir setiap saat walaupun musim panas. Tetapi kami masih menjerit dan tertinggal, dibelenggu oleh akses jalan kabupaten yang buruk karena kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, bukan saja teks proklamasi yang dirubah dari Kabupaten Nagekeo, tetapi juga ada kejadian yang tidak lazim diperlihatkan saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebelumnya, di mana teks proklamasi dibacakan sebelum acara tanda kebesaran dibuka dalam susunan tata cara HUT Republik Indonesia. Pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan sebelum tanda kebesaran dibuka, berdasarkan susunan acara yang telah diatur dalam tata cara susunan acara upacara HUT RI. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Ketua DPRD Nagekeo itu dilakukan pada susunan acara detik-detik proklamasi. Kejadian ini pun sontak mendapat respon para peserta upacara serta undangan lainnya. Alhasil tanda kebesaran dibuka dalam susunan acara HUT RI itu langsung ditutup oleh komandan upacara tanpa dibacakan teks proklamasi yang seharusnya dibacakan.
Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Saudara Anugerah Setia Lancana Karya Satya diberikan kepada ratusan pegawai negeri sipil aktif dan pensiunan sebagai kado HUT Republik Indonesia ke-79. Sedikitnya 251 pegawai negeri sipil dan pensiunan di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapatkan penganugerahan tanda pangkat kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia sebagai kado HUT RI ke-79. Anugerah ini diserahkan oleh PJ Bupati Timur Tengah Selatan, Dandim 1621 Timur Tengah Selatan, Kapolres Timur Tengah Selatan, Kajari Timur Tengah Selatan, serta Ketua Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan belum lama ini di Aula Mutis Kantor Bupati Timur Tengah Selatan. Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, Seperius Edison Sipa menjelaskan, pemberian Satya Lancana Karya Satya kepada pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara adalah bertujuan untuk menghargai jasa-jasa para purna tugas dan memotivasi kepada ASN aktif untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja melalui loyalitas dan dedikasi kepada organisasi dan pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia berharap agar para ASN tersebut menunjukkan kesetiaan dan teladan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya. Selatan menyerahkan kapal rencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun sebanyak 251 orang yang terdiri dari yang 30 tahun itu 34 orang, yang 20 tahun itu 83 orang, dan yang 10 tahun 134 orang. Semuanya berlangsung di Aula Mutis, kantor daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Paitano, TVRI NTT. Ya, sementara itu ratusan warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B SOE mendapatkan remi kado perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pemberian remisi diserahkan secara simbolis oleh PJ Bupati Timur Tengah Selatan didampingi Kepala Rutan dan Forkopimda TTS. Kepala Rumah Tahanan kelas 2B SOE Nixon GL Osing Mahi menjelaskan 137 dari total 193 warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B SOE mendapatkan remisi perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Remisi yang didapatkan adalah remisi bebas bertahap dari 1 bulan hingga 12 bulan. Bahkan 1 orang di antaranya langsung bebas. Ia menambahkan syarat utama mendapatkan remisi adalah warga binaan disiplin, berdedikasi, dan loyal. Rutan kelas 2B SOE berjumlah 193 orang yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan remisi tahun ini di tanggal 17 Agustus 2024 adalah 137 orang dengan catatan penerimaan remisi itu mulai berkisar dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan ada 1 orang yang menerima remisi hari ini tanggal 17 Agustus 2024 dengan besaran 1 bulan dan langsung bebas. Dan kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona Lawli yang telah memberikan penghargaan yang sangat besar dan sangat berarti buat seluruh warga binaan di seluruh Indonesia, khususnya di lapas kelas 2B SOE, rutan kelas 2B SOE, yang dimana hari ini mereka merasa senang dan bahagia karena pemerintah telah memberikan suatu penghargaan bagi mereka, yaitu lewat penerima remisi. Sementara itu, PJ Bupati Timur Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menyampaikan, setelah kembali kepada masyarakat, mereka yang mendapatkan remisi agar memberikan contoh dan teladan melalui modal pembinaan keterampilan yang telah dibekali selama ini. Sedangkan bagi mereka yang belum mendapatkan remisi, hendaknya selalu setia dan menuruti semua bimbingan dan didikan hingga tiba waktu pembebasan nanti. Kami sampaikan selamat apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, selamat untuk kembali bertemu dengan keluarga, beradaptasi dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
jadilah teladan karena telah menjalani binaan selama berada di rutan kelas 2 B Soin. Selamat, dan bagi yang masih menjalani binaan, tadi ada pengurangan 1 bulan sampai 6 bulan, tetap berlaku baik, ikut semua arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Kepala Rutan bersama seluruh jajarannya, sehingga pada waktunya juga akan mendapatkan remisi sampai dengan bebas. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Paitanu, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Romo Bernardus Paulus, pastor Paroki Kajong, Kecamatan Reok Barat, mendapatkan penghargaan di HUT ke-79 Republik Indonesia di Stadion Golodukal Ruteng sebagai penggerak ekonomi mikro masyarakat di wilayah terpencil perbatasan di Kabupaten Manggarai. Penghargaan tersebut diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Ruteng dan diserahkan langsung oleh Bupati Manggarai Heribertus Nabit. Pastor Paroki Kajong tersebut menyambut senang dan bahagia atas penghargaan tersebut. Sebab apa yang ia perjuangkan selama ini mendapatkan perhatian dari pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Ruteng. Romo Bernardus menjelaskan dirinya akan terus menggerakkan ekonomi masyarakat sebab urusan ekonomi juga sebagai panggilan gereja. Yang jelas bahwa saya tetap berjuang untuk ekonomi masyarakat kita, karena urusan ekonomi juga adalah sebuah panggilan gereja. Bagaimana masyarakat tetap umat itu bisa sejahtera di dunia ini dan juga bisa mendapat keselamatan yang ada. Romi Rajalangu, Kepala Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Ruteng mengatakan berbagai pelaku ekonomi mikro harus diberikan apresiasi sehingga secara bersama-sama membangun ekonomi di Kabupaten Manggarai yang lebih maju. Sebagai apresiasi ya untuk pelaku-pelaku ekonomi mikro yang ada di Kabupaten Manggarai, khusus kepada Romo Bernardus Paulus sebagai penggerak ekonomi agraris di daerah perbatasan. Inspirasi di sana. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, beras menjadi sembako yang paling banyak diborong warga yang bermukim di sekitar pos lintas batas negara atau PLBN Napan Kabupaten TTU dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Usai kegiatan upacara bendera HUT ke-79 Republik Indonesia, satu persatu warga yang didominasi ibu rumah tangga terlihat mendatangi lokasi Gerakan Pangan Murah GPM yang digelar pihak Badan Pangan Nasional BPN bekerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP di Kompleks Kantor Camat Bikomi Utara Perbatasan Indonesia dengan Distrik Ekusi Timor Leste. Ada sejumlah kebutuhan pokok masyarakat yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah di lokasi wilayah pos lintas batas negara PLBN Napan, mulai dari beras, minyak goreng, telur, terigu, gula pasir, serta sayur mayur hingga bumbu dapur. Beras menjadi sembako yang paling banyak dibeli alias diborong warga karena harga yang didapat lebih murah dari harga di pasar. Rata-rata warga membeli lebih dari 2 karung beras ukuran 5 kg. Harga pangan yang murah ini juga diakui sejumlah warga lainnya yang berbelanja sayur mayur dan bumbu dapur. Dua karung ya. Harga berapa tadi dapat? 60. 120. Ini kalau dengan pasar di luar gimana harganya? Lebih mahal mana? Beda harga. Oh, lebih ini murah di sini ya. Harga pasar beda dengan ini
kali. Kalau contoh kayak motor yang bawa masuk ke kampung berarti contoh ini buat tomat ini 4-5 ribu. Jadi beda di sini. Kalau bawa di sini banyak. Ya. Sampai 20-30 Iya, ya. ya 5.000. Terus ini Lombok juga. Lombok kalau bawa masuk di kampung tidak seperti ini. Lebih ukuran kecil lagi. Mungkin seperti ini bisa bagi lagi. Solehudin Zainal dari pihak Bapanas mengungkapkan kegiatan gerakan pangan murah GPM sengaja dilakukan pada momen perayaan HUT RI ke-79 tahun 2024 agar masyarakat yang bermukim di perbatasan negara bisa mendapatkan kebutuhan pokok berharga murah. Hari ini tahun 17 di Napan dan sebetulnya kita menyelenggarakan juga secara serentak nasional. Ada di 13 PLBN secara nasional. Untuk kemarin di 3 titik, untuk yang hari ini tanggal 17 ada di 10 titik di seluruh nasional. Tentu acara ini memang sengaja kita selenggarakan berkolaborasi juga dengan BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan juga Dinas Ketahanan Pangan TTU, dan juga daerah lainnya untuk memberikan akses harga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di perbatasan. Mendukung pelaksanaan kegiatan GPM, sejumlah pedagang sembako dan sayuran yang menjadi mitra didatangkan pihak penyelenggara ke lokasi, termasuk pihak Bulog di Keva Menanu yang membawa 5 ton beras premium, minyak goreng, dan gula pasir. Kehadiran gerakan pangan murah pada momen perayaan kemerdekaan di wilayah pintu perbatasan negara disambut gembira warga. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus dihadirkan pemerintah karena sangat membantu kehidupan keluarga mereka. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Saudara, detik-detik sakral penurunan bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 digelar di lapangan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kehikmatan tetap mengalir di setiap langkah para anggota pasukan pengibar bendera. Di barisan pasukan 8 paling depan, seorang siswi SMA Santo Alfonsus Wetebula, Claudia Elizabeth Bani, tampak memimpin sebagai pembawa baki. Bendera merah putih diserahkan kepada Inspektur Upacara, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Martin Kristiantaka. Claudia mengaku bahwa rasa bangga itu tidak hanya datang dari diri sendiri, tetapi juga dari dukungan dan doa keluarga serta teman-teman. Ia mengaku hanya berusaha melakukan yang terbaik. Saya senang sekarang karena bisa bendera, karena dipuji oleh pelatih, dan saya merasa bangga dan bisa membawa baki sore karena bisa menyerahkan orang tua. Di balik upacara penurunan bendera pada peringatan HUT RI ke-79 di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada rasa bangga dari Letkol CZI Novi Kurniawan, Komandan Kodim 1629 Sumba Barat Daya. Menurutnya, keberhasilan ini bukan semata-mata soal menjalankan prosesi upacara, tetapi juga bagaimana para anggota muda ini mampu mengemban tanggung jawab dengan serius. Ya, jadi hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 2024. Saya lihat kegiatan ini sudah cukup baik, meriah, dan ini saya sangat bersyukur kegiatan bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Mudah-mudahan nanti sore pada saat penurunan bendera juga kita bisa laksanakan dengan baik, dengan lancar dan sukses. Saya sangat senang, ini adalah hasil kerjasama semua pihak yang ada di SBD ini, baik pemerintah daerah, dari kawan-kawan BUMN, dari swasta, TNI Polri, semua bersama-sama kita siapkan upacara 17 Agustus tahun ini dengan cukup meriah. Terima kasih. Di bawah langit yang mulai gelap, suasana hikmat tak juga surut. Serda Syarifuddin dan Claudia bukan sekadar menjalankan tugas upacara. Mereka adalah bagian dari sejarah kecil yang tercipta di sudut Sumba Barat Daya. Mereka dan seluruh anggota Paskibra, simbol kemerdekaan dirayakan bukan hanya dengan meriah,
tetapi dengan sepenuh hati dan jiwa. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun, pemerintah Desa Nita Kloang, Kabupaten Sika menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Lomba Festival Seni Budaya untuk anak-anak dan masyarakat umum. Penjabat Kepala Desa Nita Kloang, Agustinus Minggu mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan menyambut HUT kemerdekaan ditutup dengan malam hiburan rakyat dalam bentuk festival seni budaya. Kegiatan itu didukung oleh APBDes tahun 2024 dan juga swadaya masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan itu bertujuan untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan antar warga. Selain itu, lomba festival seni budaya ini juga untuk menghidupkan kembali budaya daerah yang hampir punah tergerus zaman. Dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi, kami mengadakan kegiatan festival seni budaya untuk menghibur masyarakat. Kegiatan festival seni budaya ini diisi dengan berbagai acara tarian dan nyanyian oleh anak-anak SD dan juga dari masyarakat, beberapa kegiatan seni budaya yang selama ini mungkin ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, untuk kami mau budayakan kembali, galakkan kembali sehingga kita bisa mengangkat kembali budaya-budaya yang mungkin saat ini hampir punah. Ia berharap kegiatan itu mampu menumbuh kembangkan bakat kaum muda dengan semangat gotong royong. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya pemirsa, tarian kolosal Bhinneka Tunggal Ika yang dibawakan anak sekami Paroki Santo Yosef Bajawa selain indah tetapi juga mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan keberagaman sebagai perbedaan yang indah dan merupakan kekayaan Indonesia yang harus dilestarikan sampai kapanpun melalui Serikat Kepausan Anak dan Remaja Katolik Paroki Santo Yosef Bajawa membawakan tarian kolosal Bhinneka Tunggal Ika dengan tema Indonesiaku Kaya Akan Budaya dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia di Taman Kartini Bajawa. Tarian kolosal mampu menarik perhatian undangan dan masyarakat yang hadir sembari memetik pesan indah akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara di tengah kemajemukan budaya dan bahasa daerah. Gerakan gemulai para penari berbalut pakaian adat khas NTT diiringi nyanyian lagu daerah sambil mengibarkan bendera merah putih semakin menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat akan pesona dan keindahan budaya sendiri untuk selalu dilestarikan dan dijaga sebagai warisan kekayaan leluhur yang agung dan indah. Salah satu pendamping sekami Paroki Santo Yosef Bajawa, Cynthia Pati, menjelaskan tarian kolosal Bhinneka Tunggal Ika yang dibawakan anak sekami merupakan upaya pihak gereja Katolik dan pendamping sekami dalam menanamkan rasa kecintaan anak terhadap bangsa dengan segala kekayaan dan keunikannya, baik budaya dan bahasa, untuk dilestarikan serta sebagai pesan bagi masyarakat agar mencintai bangsa dengan hati yang tulus. Untuk tema yang tarian ini kami ambil tarian kolosal dengan temanya Indonesia Kaya Akan Budaya. Untuk kami sendiri yang tergabung dalam tarian tersebut adalah anak-anak sekami dan JPA dari Paroki Santo Yosef Bajawa. Tujuan kami ambil kebudayaan ini sehingga anak-anak bisa tahu ternyata di Indonesia ini begitu banyak beragam etnis, budaya, sehingga mereka bisa tahu budaya ini seperti ini, budaya ini seperti ini. Kan harapan ke depan agar anak-anak semua bisa mencintai budayanya dan terus mencari tahu keragaman yang ada di NTT khususnya. Pendidikan berbasis budaya lokal dan Nusantara yang kini semakin gencar diajarkan di sekolah merupakan cara terbaik bagi pendidik untuk menanamkan nilai Pancasila untuk dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari demi persatuan dan keberlangsungan bernegara dalam bingkai cinta tanah air Indonesia. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Rambunit Bani. Dan saya Brian Lelede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.